Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Sahidah, Gambir Tanjung, dan saya sendiri, Ayang Ratunita Lubis, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian manajemen bimbingan dan konseling. Manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen dengan kata kerja to manage, yang artinya mengurusi atau kemampuan menjalankan dan mengontrol. Manajemen adalah ilmu mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif yang didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sugiono menyatakan manajemen bimbingan dan konseling adalah kegiatan yang diawali dari perencanaan kegiatan bimbingan dan konseling, pengorganisasian aktivitas, dan semua unsur pendukung bimbingan dan konseling, menggerakkan sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling, memotivasi sumber daya manusia agar kegiatan bimbingan dan konseling mencapai tujuan. Konseling meliputi aktivitas administratif seperti pelaporan dan perekaman, perencanaan dan kontrol anggaran, manajemen fasilitas, dan pengaturan sumber daya. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen bimbingan dan konseling adalah kegiatan manajemen yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi fungsi bimbingan dan konseling, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan tertentu dari bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu tujuan manajemen bimbingan dan konseling. Sugiono menyatakan tujuan manajemen dilakukan secara sistematis agar mencapai produktif, kualitas, dan efektif. Manajemen bimbingan dan konseling ini bertujuan untuk mengembangkan diri konseli atau peserta didik secara efektif dan efisien. Dan kegiatan manajemen dan konseling dikatakan produktif apabila dapat menghasilkan keluaran baik secara kualitas dan kuantitas. Kualitas dari layanan bimbingan konseling ini dilihat dari tingkat kepuasan dan konseling yang mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan kuantitas dari layanan bimbingan dan konseling dilihat dari jumlah konseli atau peserta didik yang mendapat layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan tujuan manajemen bimbingan konseling dalam aspek akademik atau belajar yaitu yang pertama, memiliki sikap dan kebiasaan belajar positif, yang kedua, memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat, yang ketiga, memiliki keterampilan belajar yang efektif, keempat, memiliki keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikan, dan yang terakhir yaitu memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian. Materi yang terakhir yaitu prinsip-prinsip manajemen bimbingan konseling. Adapun prinsipnya itu yang pertama, efisien dan efektif, yang artinya sesuai hasil layanan dengan tujuan yang ingin dicapai dari layanan bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal. Dan yang kedua, kepemimpinan yang efektif, yang artinya itu kepala sekolah perlu bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan yang mampu berkoordinasi dengan personal sekolah secara baik. Prinsip yang ketiga yaitu kerjasama, artinya adanya hubungan kerjasama yang baik antar personal sekolah. Dan prinsip yang terakhir yaitu pengelolaan manajemen, sistematika manajemen dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan evaluasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.